Jemaat Maha Tuhan, bersorak-soraklah bagi Tuhan. Dialah kekuatan dan penolong sejati. Dia tak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Dia selalu menuntun dan menjagai dengan firman-Nya yang saat ini akan disampaikan dari Yoel pasal 2 ayat 18 sampai 27 yang menjadi bahan MTPJ Gemim tanggal 16 sampai 22 Juli 2023. Sebelum membaca dan merenungkan firman ini, mari berdoa. Ya Bapa, singkapkanlah kebenaran firman yang akan kami baca renungkan saat ini, supaya kami menemukan apa kehendak Tuhan dan mampukan kami melakukan kebenaran firman-Mu itu di hidup kami. Semua yang mengikuti dimanapun mereka berada diberkatilah oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang menghidupkan kami. Haleluya. Amin. Firman Tuhan mau disampaikan dari kitab Yoel pasal 2 ayat 18 sampai 27. Begini dikatakan, Tuhan menjadi cemburu karena tanahnya dan ia belas kasihan kepada umatnya. Tuhan menjawab katanya kepada umatnya, sesungguhnya aku akan mengirim kepadamu gandum, anggur dan minyak, dan kamu akan kenyang memakannya. Aku tidak akan menyerahkan kamu lagi menjadi celah di antara bangsa-bangsa. Yang datang dari utara itu akan kujauhkan daripadamu, dan akan kuusir ke suatu negeri kering dan tandus. Barisan mukanya ke laut timur, dan barisan belakangnya ke laut barat. Maka bau busuknya dan bau anyirnya akan naik, sebab ia telah melakukan perkara yang besar. Jangan takut hai tanah, bersorak-soraklah dan bersukacitalah, sebab juga Tuhan telah melakukan perkara yang besar. Jangan takut hai binatang-binatang di padang, sebab tanah gembalaan di padang gurun menghijau. Pohon menghasilkan buahnya, pohon ara dan pohon anggur memberi kekayaannya. Hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu, sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya, dan diturunkannya kepadamu hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum, dan tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip. Tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang. Dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara orang Israel. Dan bahwa aku ini Tuhan adalah Allahmu dan tidak ada yang lain. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Jemaat Maha Tuhan, firman Tuhan disampaikan melalui Yoel bin Petuel. Yoel 1 ayat 1. Yoel dalam bahasa Ibrani berarti Tuhan, Yahweh adalah Allah, Elohim. Yoel memulai pemberitaan firman Tuhan dengan menyampaikan berita penghukuman akibat dari dosa kemabukan Israel. Bangunlah hai pemabuk dan menangislah. Merataplah hai semua peminum anggur karena anggur baru, sebab sudah dirampas dari mulutmu anggur itu. Yoel 1 ayat 5. Ketika umat menikmati berkat hasil buah anggur yang berlimpah, umat jadi lupa diri dan jatuh dalam dosa kemabukan. Mabuk oleh anggur baru, dan akhirnya Tuhan menghukum tanah menjadi kering. Tidak ada hujan, terjadi kemarau, terjadi kekeringan, pohon anggur menjadi kering, pohon ara merana, pohon delima, pohon korma, pohon apel,
gandum, semua pohon di ladang sudah mengering. Para petani menjadi malu sebab sudah musnah panen di ladang. Yoel 1 ayat 16 sampai 12. Ditambah lagi dengan hama belalang yang memakan habis semua tanaman. Yoel 1 ayat 4. Umat berada dalam kondisi ekonomi yang terpuruk. Bahaya kelaparan mengancam. Dan karena itu umat diajak para imam, semua pelayan Allah, para tua-tua dan seluruh penduduk negeri diajak untuk adakan pertemuan raya di bait Allah. Supaya sadar, berbalik dan bertobat kepada Tuhan dengan segenap hati. Dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Yoel 1 ayat 14, juga Yoel 2 ayat 12 sampai 17. Supaya bangsa-bangsa tidak menyindir dan berkata, di mana Allah mereka? Ketika umat sadar dan bertobat, maka Allah menjanjikan Dia akan memulihkan dan memberkati umatnya. Tuhan menjadi cemburu karena tanahnya. Ayat 18a. Kata cemburu dari bahasa Ibrani gana, artinya merasa tidak senang melihat. Jadi dalam ayat ini diartikan bahwa Tuhan merasa tidak senang melihat tanahnya yang tidak menghasilkan, tanahnya yang sudah musnah. Dan karena itu oleh kasihnya kepada umatnya, Ia memberkati tanah dengan menghasilkan gandum, anggur, dan minyak. Sehingga umatnya akan makan dengan kenyang dan tidak menjadi celaan di antara bangsa-bangsa. Ayat 19. Tuhan Allah memulihkan kondisi ekonomi umat dengan memenuhi kebutuhan, memberkati hasil pertanian, memberikan makanan sehingga mereka dapat makan sampai kenyang. Dan Tuhan menjauhkan, menyingkirkan dan mengusir hama belalang yang memakan habis hasil pertanian. Sehingga umat menikmati kenyamanan dan ketentraman sekaligus menikmati hasil jeripaya. Ayat 20. Tindakan Allah yang memulihkan dan memberkati tanah merupakan perkara yang besar dan mendatangkan sorak-sorai sukacita bagi alam, bagi tanah, bagi binatang-binatang di padang. Dan karena itu diserukan, jangan takut hai tanah, jangan takut hai binatang-binatang, sebab tanah gembalaan di padang gurun menghijau, pohon menghasilkan buahnya, pohon ara, pohon anggur memberikan kekayaan. Ayat 21 dan 22. Bukan hanya alam, tanah, binatang-binatang dan tumbuh-tumbuhan bersorak-sorai, tapi juga manusia, umat Tuhan, Bani Sion bersorak-sorak, bersukacita karena Tuhan Allah telah memulihkan dan memberkati dengan memberikan hujan pada awal musim dan hujan pada akhir musim masa penuaian. Ayat 23. Sehingga tempat-tempat pengirikan penuh dengan gandum dan tempat-tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak. Ayat 24. Ini gambaran Tuhan memulihkan dan menggantikan tahun-tahun sulit yang hasilnya dimakan habis oleh hama belalang. Umat menikmati kelimpahan berkat Tuhan, menikmati kemakmuran. Mereka akan makan banyak-banyak sampai kenyang. Umat bersorak-sorak, bersukacita, dan memuji-muji nama Tuhan. Tuhan telah melakukan perbuatan ajaib. Umat sadar, mengetahui dan meyakini bahwa Tuhan Allah ada di antara mereka. Dialah Allah yang berkuasa, tidak ada yang lain. Dialah Allah yang sanggup memulihkan dan memberkati dari keterpurukan, sehingga umat tidak dipermalukan lagi untuk selama-lamanya. Ayat 25 sampai 27. Jemaat Maha Tuhan, berefleksi dari kebenaran firman dari kitab Yoel, kita diberi tanda awas
Manakala menikmati berkat-berkat Tuhan melalui hasil pertanian, perikanan, peternakan, usaha bisnis, mendapatkan pekerjaan, jabatan, dan sebagainya, jangan sampai lupa diri dan terjebak dalam dosa kemabukan. Mabuk dalam segala hal, mabuk anggur, mabuk alkohol, mabuk harta, mabuk jabatan, mabuk cinta, sehingga salah bertingkah akhirnya mendatangkan dosa. Kita diingatkan untuk sadar, bangun, dan bertobat. Kalau tidak, Tuhan akan menghukum, dan penghukuman Tuhan bukan hanya kepada manusia, tapi akan ditanggungkan juga kepada alam, tanah, tumbuh-tumbuhan, dan hewan akan turut menderita. Tetapi kalau sadar, berbalik, bertobat kepada Tuhan, maka Tuhan akan memulihkan dan memberkati. Mulai dari alam, tanah ini akan memberi hasil. Tuhan memberikan hujan, tanaman akan tumbuh subur dan memberi buah. Tuhan akan menyingkirkan segala hama yang menghabisi hasil panen. Tuhan memberikan berkat yang melimpah, sehingga semua ciptaan termasuk manusia, umat Tuhan akan bersorak-sorak dan bersukacita karena Tuhan. Itu juga menjadi tema dari khotbah ini. Kita sudah menikmati berkat-berkat Tuhan yang melimpah. Itu bukti bahwa ada Tuhan yang tetap menjagai, menyertai, menolong, memberi kemenangan, kemujuran, dan keberuntungan kepada kita. Dia telah melakukan perkara besar dalam hidup kita. Makanya kita harus terus-menerus memuji Tuhan. Tidak ada yang lain yang harus dipuji. Dia adalah Allah yang sangat berkuasa, dan kuasanya yang ajaib itulah yang telah dinyatakan kepada kita. Dia memulihkan, menebus, mengampuni, dan menyelamatkan kita. Dia menganugerahkan kelimpahan, kemakmuran, kehidupan abadi kepada kita yang percaya kepadanya. Karena itu di saat kita bersyukur, bersorak-sorak kepada Tuhan, dasar untuk bersyukur, bersorak-sorak kepada Tuhan terletak pada karya pemulihan, karya penebusan, karya pengampunan, dan karya keselamatan yang dilakukan kepada kita. Kalau demikian, maka semua yang kita lakukan itu bersumber dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk keagungan kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa, firman telah diberitakan. Biar kebenaran firman ini terpatri, termeterai di loh hati kami. Dan ini memperlengkapi kami, apalagi sebagai pelayan yang akan mempersiapkan diri untuk melaksanakan tanggung jawab pelayanan. Semua yang dengan taat tekun setia mengikuti pelayanan firman ini, dimanapun mereka berada, diberkatilah oleh Tuhan. Terpuji namamu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian pelayanan firman dan doa. Tuhan menjagai, menolong, memberkati, dan menyelamatkan saudara, kini dan selamanya. Amin. Trims.